Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifa Fauzia, absen 24. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 4. Mata kuliah Rekayasa Pondasi 2. Analisa dan desain turap berjangkar Rekayasa Pondasi 2. Penjangkaran. Jangkar sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan bentuk konstruksinya seperti sebagai berikut. Yang pertama adalah blok beton atau deadman anchors. Blok beton terdiri dari blok penerus atau setempat tahanan jangkar diperoleh dari tekanan tanah pasif. Kemudian ada juga macam tiang pancang atau brace piles, digunakan untuk lapisan tanah lunak yang cukup tebal. Dan yang terakhir adalah penjangkaran pada lapisan tanah atau soil anchor. Analisis sistem penjangkaran. Blok beton menerus, kepala jangkar terbuat dari blok beton yang menerus sepanjang dinding turap. Gaya jangkar yang diizinkan tergantung dari tekanan aktif dan pasif tanah. Seperti gambar 1.2 berikut merupakan diagram tanah pada jangkar yang dimana TI sama dengan PP dikurang PA atau B per SF, di mana PP adalah setengah gamma KP dikali H kuadrat, PA sama dengan gamma dikali PA sama dengan setengah dikali gamma kali KA kali H kuadrat. Untuk TI adalah gaya jangkar yang diizinkan, L sama dengan panjang kepala angkur, dan SF sama dengan 1,5 sampai 2. Blok beton untuk setempat L bagi H kurang dari 5. Gaya jangkar yang diizinkan dihitung dengan persamaan T ultimate sama dengan L dikali PP dikurang PA ditambah setengah K0 gamma dikali akar dari KP plus KA akar dari KP plus akar dari KA dikali H kuadrat tan theta, di mana T ultimate sama dengan gaya jangkar ultimate sehingga TI sama dengan T ultimate dibagi SF. Untuk KO sama dengan koefisien tekanan tanah diam, untuk L sama dengan jarak antar jangkar, dan untuk F sama dengan gaya jangkar yang terjadi dari analisis turap. Tiang pancang atau brace piles. Tiang pancang ditempatkan setempat pada setiap penjangkaran saja. Gaya jangkar yang diizinkan diperoleh dari perhitungan tahanan lateral tiang pancang. Yang selanjutnya adalah penjangkaran pada lapisan tanah. Kepala jangkar ditempatkan setempat pada setiap penjangkaran saja. T ultimate diperoleh dengan persamaan sebagai berikut, yaitu Pi dikali D dikali Pi dikali D dikali tegangan overburden efektif aksen dikali L dikali K dikali tan theta ditambah CA kali Pi kali D kali L, di mana T ultimate sama dengan gaya jangkar ultimate sehingga TI sama dengan T ultimate per SF. Kemudian ada tegangan overburden efektif. Untuk K adalah koefisien tekanan tanah dan CA adalah 0,3 sampai 0,9 C. Analisis turap berjangkar. Terdapat dua metode untuk menganalisis dinding turap berjangkar. Yang pertama adalah dinding turap dengan perletakan bebas atau free support method dan dinding turap dengan perletakan jepit atau fixed support method. Untuk yang perletakan bebas atau free support method, berikut adalah asumsi-asumsi yang diambil dalam analisis, yaitu yang pertama, turap memiliki kekakuan yang baik, tekanan tanah yang bekerja dihitung dengan metode Rankine, dan turap bebas berotasi pada jangkar. Nah, ini merupakan diagram tekanan tanah pada turap berjangkar. Dan untuk momen maksimalnya diperoleh dengan persamaan min setengah KA gamma aksen, min setengah KA gamma aksen dikali Z aksen, dikali Z kuadrat, dikali Z per 3, ditambah F dikali Z min 1.
Untuk yang analisis turap peletakan jepit, penetrasi dinding turap diasumsikan cukup dalam sehingga peletakan yang terjadi dianggap jepit. Nah, dinding turap ini melendut sedemikian rupa sehingga memiliki titik balik pada jarak J0 dari dredge line, seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini, yaitu yang menggunakan Anderson method. Contoh soal. Kita masuk ke contoh soal. Di sini diketahui konstruksi dinding turap berjangkar seperti gambar di bawah ini. Tanah di depan dan di belakang turap adalah tanah pasir dengan gamma sama dengan 1,5 T per meter kubik dan sudutnya itu 30 derajat. Analisis kedalaman pemancangan dinding turap dengan metode perlakuan bebas ataupun jepit. Nah, untuk yang menggunakan metode perletakan bebas, di sini kita menghitung PA-nya terlebih dahulu menggunakan rumus 0,5 kali gamma kali KA kali 4,5 kali D kuadrat. Kemudian kita menghitung rumus PP-nya yaitu 0,5 kali gamma kali KP kali D kuadrat. Kemudian dari hasil PA dan PP tersebut kita menggunakan sigma persamaan MB sama dengan 0 sehingga didapat D-nya sama dengan 1,745 meter. Dan kita masukkan lagi kepada rumus PA dan PP, sehingga didapat untuk PA-nya 9,6525 T per M, untuk PP-nya sama dengan 6,8513 T per M. Dan gaya jangkar dapat dihitung dengan persamaan, yaitu F sama dengan PA dikurang PP, dan hasilnya adalah 2,8012 T per meter. Untuk metode perletakan jepit, kita menghitung P2 terlebih dahulu, kemudian kita menghitung Y0, yang dimana untuk P2 rumusnya adalah gamma dikali KA dikali 4,5, dan untuk Y0-nya adalah hasil P2 dibagi 1,5 dikali 3 dikurang 0,33. Kemudian kita menggunakan sigma MB sama 0 lagi, sehingga didapatkan nilai RI-nya adalah 3,3191 T per meter. Untuk mencari gaya jangkarnya, kita menggunakan persamaan sigma H sama dengan 0, sehingga F-nya sama dengan 2,3122 T per meter. Untuk mencari kedalaman pemancangan, kita menggunakan rumus D, yaitu D0 plus Y0, yang dimana untuk D0-nya itu kita cari menggunakan rumus M akar pangkat 3 dari 6RI dibagi gamma dikali KP min KA, sehingga D0 dihasilkan 1,7068 meter dan D didapat menjadi 2,263 meter. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.